Kota Jakarta kini tengah memasuki usia barunya ke-498. Sebuah perjalanan panjang kota terbesar di bumi selatan dengan peran dan kontribusi utamanya sebagai pusat niaga dan ibu kota negara. Perjalanan kota Jakarta pun bukan tanpa tantangan. Berbagai persoalan pun masih terus merundung kota Jakarta sejak lama. Sebut saja dua masalah utama yang tak kunjung terselesaikan, yaitu kemacetan dan banjir. Sejumlah kepala daerah pun telah datang dan pergi di kota ini, dengan tujuan utama untuk menghadirkan perbaikan bagi kota Jakarta. Lantas bagaimana masyarakat melihat kondisi kota Jakarta? Dan hal apa saja yang harus dilakukan dan menjadi prioritas pemerintahan Pramono Rano saat ini? Sekarang lagi banyak tawuran nih, gimana nih biar nggak ada tawuran lagi tuh, banyak banget anak-anak muda itu. Harus dibasmi itu ya, sama jalan-jalan nih banyak macet juga, gimana caranya biar nggak macet, terutama jalan tol itu ya. Nah, itu saran saya biar lebih baik lagi. Kan macet sama banjir, sama wilayah-wilayah pesisir kan sekarang banyak banjir ya, apalagi kalau akhir tahun. Ya harapannya semoga tahun ini ke depannya biar nggak banjir lagi gitu. Saya sih berharap semoga Jakarta ada perubahan di hari ulang tahun dan bisa bikin gebrakan-gebrakan yang kayak daerah-daerah lain lah, itu aja. Kalau untuk sementara ini sih belum ada gebrakan yang benar-benar wow gitu, masih biasa-biasa aja. Gitu ya, saya sih berharap di ulang tahun ini bisa memperbaiki lah kinerja dari Pemprov DKI. Dengan berbagai persoalan dan tantangannya, kota Jakarta tetap menjadi rumah bagi lebih dari 11 juta warganya. Rumah yang perlu dijaga dan digerakkan bersama oleh pemerintah daerah dan warganya. Selamat ulang tahun ke-498 Kota Jakarta, kota global dan berbudaya. Dari Jakarta, Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan pemutihan denda pajak kendaraan. Pemutihan dilakukan seiring laporan adanya lebih dari 1 juta unit kendaraan di Jakarta yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor. 1 juta lebih kendaraan bermotor yang menunggak tersebut belum didaftarkan ulang melalui mekanisme pembayaran pajak tahunan. Setidaknya tercatat ada 1 triliun rupiah besaran potensi pendapatan negara yang belum dibayar oleh pemilik kendaraan. Diketahui setiap perayaan hari ulang tahunnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan sanksi denda dan bunga. Program ini dilakukan sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Pemutihan denda pajak kendaraan di Jakarta berlaku dari 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Jakarta Provok 2025 kembali digelar. Di tahun kedua pelaksanaannya, pihak penyelenggara menghadirkan sebanyak 19 seniman berikut 19 kurator yang memamerkan berbagai karya seninya. Seperti pelaksanaan pada tahun sebelumnya, Jakarta Provok 2025 menjadi wadah bagi para seniman untuk menghadirkan karya seninya yang ekspresif dan beragam. Sebagaimana tujuan penyelenggaraannya, Jakarta Provok pun kini sudah menjadi agenda rutin kota Jakarta yang selalu digelar setiap tahunnya. Jakarta Provok memang alhamdulillah sudah menjadi agenda Jakarta yang memang dari awal tujuan kita membangun pameran itu seperti ini, dan gimana seniman-seniman Jakarta dapat eksis dan berkarya bebas tanpa tema. Penyelenggaraan Jakarta Provok 2025 ini pun langsung mendapat respon positif dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Tidak hanya hadir untuk membuka acara, Wagub Rano Karno pun mendukung dan berjanji untuk membesarkan event khusus bagi pekerja seni rupa ini. Kumpulan dari beberapa seniman lah yang dari segala macam lukis, sepatu, kemudian segala macam yang luar biasa. Ini sebetulnya kalender tahunan yang memang mereka sudah lakukan. Nah, kita akan membuat lebih besar lagi. Nah, bagi Anda pemirsa pecinta seni rupa dapat mendatangi langsung Jakarta Provok 2025 yang diselenggarakan di Pos Blok Jakarta Pusat. Jakarta Provok 2025 buka setiap harinya mulai dari 19 Juni hingga 3 Juli 2025. Dari Jakarta, Agung Mulyana melaporkan.